Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Sri Maulida. Kali ini saya akan sharing kembali. Sharingnya tentang apa ya? Masih berhubungan dengan hukum kali ya. Karena masih banyak banget yang bisa dibahas dari permasalahan hukum yang ada ataupun kasus-kasus yang ada ataupun yang berkaitan dengan hukum, karena segala sesuatu kehidupan kita ini gak luput dari yang namanya hukum kayak gitu. Dan yang mau di-share kali ini itu masih tetap sumbernya masih sama kayak yang kemarin-kemarin, itu ada di hukumonline.com, di klinik dari hukum online. Dan di minggu kali ini itu akan bahas tentang hukum acara. Hukum acara yaitu makna sidang terbuka dan tertutup untuk umum. Jadi kalau di dalam persidangan itu biasanya ada istilah sidangnya terbuka atau tertutup untuk umum. Biasanya itu juga disebutin di awal pembukaan sidang kayak gitu. Sidang ini terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum kayak gitu. Nah, ini perbedaannya yang ada. Yang pertama yang bakal dibahas itu sidang terbuka untuk umum. Secara sederhana kan yang namanya terbuka itu berarti sifatnya terbuka dan bisa dihadiri oleh masyarakat umum kayak gitu. Nah, jadi arti persidangan untuk terbuka untuk umum ini nih, bahwa salah satu hak terdakwa adalah diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Itu tuh adalah hak terdakwa kayak gitu. Nah, ini juga disebutin di pasal 153 ayat 3 KUHP. Itu bunyinya, untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak kayak gitu. Terus ada lagi di pasal 153 ayat 4 KUHP, itu menyebutkan bahwa ketentuan tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum gitu. Nah, menurut M. Yahya Harahap dalam pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding kasasi dan peninjauan kembali, di halaman 110 di bukunya, itu menerangkan bahwa sidang terbuka untuk umum ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang, dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan berbisik-bisik. Nah, lebih lanjut lagi, Yahya Harahap ini menjelaskan semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Kemudian pada saat majelis hakim hendak membuka sidang harus menyatakan sidang terbuka untuk umum, kayak yang tadi disebutin di awal kayak gitu. Nah, setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Nah, selain itu juga ada di pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan ketentuannya, yaitu yang pertama, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sidang terbuka untuk umum. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan sidang tertutup untuk umum? Nah, selain sidang yang terbuka untuk umum itu ada pula sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum atau pengecualian sidang terbuka untuk umum. Nah, makna yang tertutup sendiri adalah masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Pada umumnya, sidang tertutup untuk umum ini dilakukan pada persidangan untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, dan beberapa kasus tertentu sebagaimana diatur dalam yang pertama, ketertiban umum dan keselamatan negara.
ketentuan-ketentuannya tuh ini. Yang pertama, ketertiban umum dan keselamatan negara. Dari pasal 70 ayat 2 Undang-Undang PT-UN bunyinya, apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, maka persidangan dapat dinyatakan ditutup untuk umum. Yang kedua, tentang gugatan perceraian, diatur di Undang-Undang Peradilan Agama pasal 8 ayat 2. Yang ketiga, perkara kesusilaan, rahasia militer dan rahasia negara, diatur pasal 141 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Peradilan Militer. Yang terakhir adalah perkara anak, diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Nah, jadi semua kesimpulannya, semua persidangan pada dasarnya terbuka untuk umum kecuali diatur lain oleh undang-undang. Meski demikian, untuk semua proses persidangan, baik yang terbuka untuk umum maupun yang tertutup, berlaku ketentuan pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Kayak gitu. Jadi itu perbedaannya, sidang terbuka dan tertutup untuk umum, dan kasus-kasus mana aja yang ada di antara kedua jenis sidang tersebut. Mungkin itu sih yang bisa di-share di minggu kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.